Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Saya senang dan bersuka cita sekali karena saya diberi kesempatan oleh Pak Pendeta. Hari ini saya boleh melayani di sini. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Untuk kita semua yang hadir, Pak Pendeta sampaikan kepada saya tanya Pak Pendeta mau tema apa? Beliau bilang yang soal-soal pelayanan, komitmen dan pentingnya pelayanan. Karena itu saya pilih satu bagian Alkitab untuk kita hari ini. Saya pilih dari surat pertama Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Surat pertama Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, saya akan baca buat kita. Surat pertama Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, kalau dalam ibadah-ibadah seperti ini, saya lebih suka untuk membawa beberapa catatan kecil menyangkut dengan tema dan teks yang kita baca. Selanjutnya kepada saudara-saudara saya berikan kesempatan, ada yang mau bicara, itu baik sekali untuk bisa memberkati kita semua. Karena tema malam hari ini berkaitan dengan pentingnya pelayanan, pentingnya panggilan itu saudara-saudara. Maka saya mulai dengan mengatakan begini saudara-saudara. Ini pertanyaan ringan saja dan semua orang bicara soal pertanyaan ini di mana-mana dan jawabannya ada. Tapi saya ingin mengingatkan kita kembali. Yaitu begini saudara. Saudara ini sementara melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Itu serius itu pertanyaan. Saudara dengar berulang-ulang itu pertanyaan. Tapi saya ingin tanya hari ini kembali. Saudara melayani Tuhan atau hanya melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa? Jawaban kita mempengaruhi perilaku kita dalam pelayanan. Kalau kita hanya sekedar melayani pekerjaan Tuhan, kita pun jadwal terlalu padat. Banyak sekali. Ada di semua tempat dan orang-orang bilang, woi itu hebat betul itu. Tidak salah juga. Pekerjaan banyak toh. Tapi saudara, tanpa sadar nanti kita mengabdi pada pekerjaan. Tapi kalau hari ini jawaban saudara adalah kita melayani Tuhan, wah itu berarti sebuah keputusan yang tidak gampang. Kan dia butuh komitmen, perbaharuan tiap-tiap waktu. Karena kita bukan sekedar melayani sesuatu yang dibuat oleh manusia. Tapi ini Tuhan yang panggil saya dan saudara. Teks ini saudara-saudara, surat pertama Korintus, sebenarnya dimulai dari sebuah informasi yang mencemaskan. Kenapa? Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe bahwa jemaat hampir pecah. Kenapa jemaat hampir pecah? Jemaat hampir pecah disebabkan karena jemaat mulai terkotak-kotak. Separuh bilang begini, pendeta yang baik itu, gembala yang baik itu, hamba Tuhan yang baik itu harus seperti Paulus. Paulus itu karena seorang penginjil. Jadi satu kali dia menginjil 2.000-3.000 orang bertobat sekaligus. Itu dulu baru pendeta yang baik. Tapi sebenarnya tidak. Pendeta yang hebat itu, yang bagus itu, yang luar biasa itu harus seperti Apolos. Karena Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang orator yang hebat. Dia berkhotbah 5-6 jam, mungkin orang tidak mengantuk juga. Orang bilang itu yang betul. Saudara lihat sekarang bahwa mulai ada perbedaan. Orang kalau saya melayani dengan Pak Pendeta Yusuf di satu tempat, pasti saudara akan bilang, wah yang bagus tuh Pak Yandi, yang bagus tuh Pak Yusuf. Mulai ada kota-kota.
Karena itu maka nasihat-nasihat ini menjadi penting. Nasihat-nasihat ini menjadi penting. Paulus bilang kamu ini seperti anak-anak kecil. Kalau hidup hanya sekedar membanding-banding itu, saudara tidak terpanggil untuk melayani Tuhan. Entah saudara dipanggil untuk apa. Tapi sekarang dia mulai mengajarkan banyak hal. Dan untuk malam hari ini berkaitan dengan panggilan ini, Paulus mengingatkan kita, ingatlah ketika kamu dipanggil dulu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Saya ingat betul pendeta Yandi ini kalau bukan jadi pendeta, pasti dia ojek di Soe. Naik sedikit mungkin supir travel loh begitu. Terus Tuhan kasih kesempatan pelayanan sedikit, orang mulai kenal di mana-mana. Wih, kita rasa kepung bajingan le. Padahal waktu dipanggil itu kita bukan siapa-siapa itu. Ingatlah sesuatu. Tapi ini hal-hal yang coba dibuka oleh Rasul Paulus tentang rentang waktu, tentang sesuatu yang saudara kerjakan, tentang sesuatu yang ada pada dirimu. Malam hari ini supaya ibadah kita kemudian membawa pulang sesuatu buat kita dan saudara-saudara. Saya berharap saudara tergoda untuk mengatakan sesuatu dari apa yang saudara pikirkan, dari apa yang Tuhan taruh. Maka saya ingin menggoda saudara dengan pertanyaan ini sebelum kita lebih serius masuk di sini. Masihkah saudara melayani Tuhan? Masihkah saudara ada di jalur panggilan Tuhan itu yang sesungguhnya? Itu harus menjadi pertanyaan tiap-tiap hari bagi tiap-tiap orang yang sementara melayani Tuhan. Dan tahu bahwa dia sementara ada dalam panggilan itu. Masihkah kita ada di situ? Tidak. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita ukur bahwa kita masih ada di situ. Atau justru kita sudah ada di jalur luar. Jalur yang bukan jalur panggilan itu. Jalur di mana sebenarnya itu bukan yang Tuhan mau. Itu yang kita mau. Bagaimana alat ukurnya saudara? Saya ingin kasih tahu kita 1-2 hal di sini. Saudara renungkan baik-baik sebentar kita bercerita bersama-sama. Hari ini kita ukur. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini untuk memberi jawab terhadap tema ini adalah yang pertama. Kalau Tuhan panggil seseorang, pasti Tuhan punya tujuan tertentu. Amin. Berarti ini orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dia dipanggil masuk ke dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan, bukan tujuan dirinya. Tuhan panggil saya dan saudara untuk tujuan tertentu dari Tuhan. Berarti yang melayani Tuhan, yang merasa terpanggil itu dia harus membawa ini pelayanan, ini semua dinamika pelayanan menuju kepada apa yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan punya tujuan, bukan dirinya. Kenapa hal ini saya taruh pada bagian pertama? Saudara, ketika pertama kali kita dipakai oleh Tuhan, pertama kali kita dipanggil oleh Tuhan, kita begitu habis-habisan memberi diri kita begitu. Ada di Tuhan, pada jalur itu. Perjalanan waktu demi waktu, perkenalan kita dengan orang-orang, dengan segala macam, mungkin kemudian telah menggoda kita untuk menggeser itu tanpa sadar. Saudara-saudara, seberapa seriuskah hal itu? Saya coba renungkan berulang-ulang. Apa yang membuat sampai kadang-kadang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kemudian menggeser tujuan Tuhan itu ke dalam tujuan dirinya. Saya temukan satu kata. Itu kata ialah pantas. Atau kalau tambah satu kata di depan adalah merasa pantas. Dalam gereja kami, kalau mau jadi pendeta itu bikin surat pernyataan. Bersedia ditempatkan di mana saja. Itu kita waktu pergi itu idealisme masih tinggi, semangat masih tinggi, semua masih tinggi, itu melayani ngeri. Sampai satu periode itu sudah boleh mutasi. Waktu mutasi ini mulai menarik. Kenapa? Ketika mau kasih pindah pendeta Yandi dari sini ke sini, saya mulai perlahan-lahan merasa diri pantas. Kalau ke tempat yang fasilitas lebih bagus, orang lebih bagus, kan saya bilang, saya pas di situ. Tapi coba kalau kasih pindah Pimnelap itu, saudara tahu itu tempat toh? Itu tempat yang memang kalau musim hujan itu anjing sata tanam di sana. Sekarang pertanyaannya adalah apakah engkau mau pergi ke sana? Apalagi kalau beberapa orang bilang begini, woi macam ke Pak Pendeta begini tidak bisa di situ. Pak Pendeta ini cocok di sini. Saudara lihat mulai merasa pantas itu. Ketika kita mulai merasa pantas, itu berarti apa yang menjadi tujuan Tuhan itu perlahan-lahan kita mulai geser.
mulai masuk pada tujuan-tujuan kita. Padahal kalau Tuhan panggil seseorang, itu berpusat pada tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Saudara diberi kesempatan merenungkan, pada pusat mana sekarang saudara? Berpusat pada dirimu sendiri atau berpusat pada tujuan Tuhan? Itu perenungan pertama. Renungkan baik-baik saudara, karena ini hal serius. Karena ini barang sulit dibedakan saudara. Mana orang yang berpusat pada tujuan Tuhan dan mana yang berpusat pada tujuan diri sendiri sulit dibedakan. Karena semua juga sebut nama Tuhan. Semua juga baca Alkitab, semua juga kutip Alkitab, semua juga ngomong tentang Alkitab. Khotbah juga ya itu saja juga. Betapa sulitnya untuk kita membedakan ini betul tujuan Tuhan atau tujuan dirinya sendiri. Tapi saya hanya mau ingatkan, ketika kita sadar secara personal bahwa ini ternyata mulai mengerucut pada tujuan kita dan bukan tujuan kita, saya bilang pada saudara-saudara tidak sementara ada pada komitmen pelayanan itu. Kita sementara bergeser. Itu satu. Kedua saudara-saudara, kita bukan saja dipanggil masuk ke dalam tujuan Tuhan. Tapi ukurannya adalah kalau kita dipanggil masuk kepada tujuan Tuhan, apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja? Tidak. Setiap orang yang Tuhan panggil untuk masuk kepada tujuannya dilengkapi dengan karunia-karunia. Tuhan cipta kita ini kan tidak sama kayak satu ruangan kosong, hall, tidak ada isi apa-apa, tidak. Tuhan lengkapi kita dengan karunia-karunia. Secara singkat saya ingin menggambarkan bahwa dalam Alkitab dia coba membedakan karunia-karunia itu dalam dua bagian. Satu karunia-karunia motivasi dan satu karunia-karunia manifestasi. Yang motivasi itu ya berkhotbah, menyanyi, pastoral, begitu mengajar, itu yang motivasi. Yang kedua karunia-karunia manifestasi. Itu kayak yang kita sebut orang yang bisa buat tanda-tanda heran. Dia jamah orang sembuh, dia tendes begini, lampu menyala. Wih itu. Padahal dia tendes ini ya listrik punya, begitu Gitu itu. Pertanyaannya adalah, saudara, karunia manakah yang lebih penting? Jawabannya dua. Yang pertama, baik karunia manifestasi atau karunia motivasi, tidak ada satu lebih hebat dari yang lain. Dua-dua sama. Tapi coba sekarang saudara ukur. Apakah dalam pelayanan kita ini memang kita sadar betul-betul bahwa anak-anak yang bermain alat musik ini, mereka yang pimpin pujian ini betul-betul merasa bahwa bersama-sama dengan pengkhotbah itu kita sama? Saya merasa tidak. Saya berkhotbah di banyak tempat dan perilaku terhadap saya itu biasa berbeda dengan yang main musik. Kalau makan daging ayam begitu, pendeta yang khotbah itu dia harus 1 ekor. 1 ekor itu. Kalau yang apalah dia hanya pikul ini barang dong ini. Dia kuah ayam itu pun hanya dipukaki sah. Karena seolah-olah kalau yang berkhotbah itu dia lebih itu gizi itu. Itu yang paling bajingan tuh di dia sudah tuh. Akhirnya saudara-saudara, bukankah itu kemudian berpusat pada diri sendiri terus. Jadi ini alat-alat ukur saudara. Saudara jangan kasih tahu saya bilang, "Wih Pak, kami pelayan terlalu ngeri." Mau kasih takut siapa deh itu pelayan ngeri. Karena yang paling akan buat kita ngeri kok tidak tuh masih di dalam jalur Tuhan kok tidak. Itu jawaban pertama. Tidak ada karunia satu lebih dari yang lain. Supaya kita menghargai karunia-karunia. Dia bicara tentang tubuh, dia bilang begini. Kepala gereja itu Kristus dan kita adalah tubuh gereja. Anggota-anggota itu yang satu menjadi penting bagi yang lain. Mata karena dia mata dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari perut. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pi buang air terus kaki bilang perut. Lu jangan marah. Lu pi sendiri. Kan tidak bisa. Pi sama-sama. Nah itu di soal pertama. Tapi soal yang kedua saudara-saudara. Kalau kita belajar itu dari surat pertama Korintus pasal 13. Di akhir dari pasal 12 dia kasih tahu. Ketika orang sibuk bicara tentang karunia-karunia yang berbeda-beda itu. Paulus kemudian mengingatkan. Tapi bosong ingat dia bilang. Ada karunia yang lebih utama lagi. Yaitu apa? Kasih. Penjelasan di dalam pertama Korintus pasal 13 itu menarik sekali saudara. Sekalipun saudara bisa bicara dalam bahasa roh dan bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada arti.
Sekalipun engkau memberi dirimu untuk dibakar. Sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada arti. Kasih menjadi catatan paling utama ketika kita membangun pelayanan, saudara. Kenapa? Karena banyak orang tidak melayani dengan kasih. Tidak banyak orang melayani dengan kasih. Saya pakai 2 contoh ringan. Contoh pertama, saudara-saudara, saya kalau pelayan di mana-mana tuh kadang-kadang bertingkah juga. Pokoknya sampai sana saya mau minum air yang disiapkan oleh orang di situ. Kita jaga suara ini harus minum yang kita bawa sendiri. Itu soal itu, tidak ada yang kasih. Yang kedua, saudara-saudara, dalam pelayanan atau dalam kehidupan tiap-tiap hari jemaat itu kita lihat. Kadang-kadang orang memberi bukan karena kasih. Ada daging di kulkas, dia pikir tahu. Mama nanti nggak ada daging di rumah, terlalu banyak, setiap tahun nanti dia busuk lah. Jadi ambil ini barang supaya jam busuk kau kasih bawa saya pu rumah, mau bau na di lupu rumah. Jangan di saya pu rumah. Ini kan memberi juga. Tapi tidak dengan motivasi kasih. Saudara lihat, ini kalau kita mau belajar bertumbuh nah di sini, jangan dari dulu hanya begitu saja. Lebih kritis sedikit ke dalam. Kalau mau berilah begitu. Berilah. Kadang-kadang saudara-saudara kami ketika pelayanan ke banyak tempat, salah satunya yang viral beberapa waktu yang lalu itu Amluban Timur. Saya tidak kesalah semua orang, saya tidak belajar untuk kesalah, tapi saya berpikir begini, saudara. Bayangkan saudara, pergi kita bawa super mie, 10 dos, terus kita kasih orang, foto, terus muat di media, tulis indahnya berbagi. Itu kelebe. Saya tidak bilang salah, saya tidak bilang salah. Motifnya yang serius untuk kita renungkan. Motivasinya itu. Supaya saudara lihat, ketika kepada kita diberi karunia, catatan seriusnya adalah apakah saudara menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup, dalam dirimu. Tuhan waktu panggil Musa bilang saya ini saya tidak petah lidah, saya ini omong agak gagap itu. Saya tidak bisa. Kenapa Tuhan panggil saya? Tidak, lupi. Nah, kalau begitu Tuhan jangan suruh saya pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Hai, itu ada tongkat di situ, lu bawa, saya pergi. Saya akan menyertai, nanti saya berdiri di antara kamu. Pergi saja. Tuhan tidak pernah kasih. Persoalannya adalah apakah kita menemukan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita atau tidak. Banyak orang ikut pelayanan tapi dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri. Kakak, saya ikut majang suruh saya buat apa-apa Tuhan. Saya ikut saya. Pokoknya saya ibadah, jangan suruh doa, wih berat. Biar saya lihat-lihat dulu gitu. Itu bahaya itu. Itu dia saya kira tidak lagi di jalur itu. Dia di jalur 40 mungkin itu dia. Dia mulai keluar sedikit di situ. Saya melayani dan banyak orang terus bertanya saya, Pak Pendeta, bisa alat musik apa? Saya tidak bisa. Saya ini alat musik satu, saya itu pun juga hanya alat musik tiup. Ini apa? Saksofon. Livery. Bulan Agustus baru dia bunyi. Tapi supaya apa? Supaya saya tidak merasa diri inti. Supaya saya menghargai yang ini, yang bermain. Karena betapa rumitnya. Suatu saat kami pelayanan di satu daerah di Amarasi Barat. Saya mau menunggu sampai dorong bongkar kembali ini. Kan panggung itu dorong bawa dari Kupang. Tidak besar. Saya lihat, biasa panggung kok besar-besar. Kenapa ini panggung kecil? Saya mungkin besar begini. Kami baru selesai bongkar tuh, bukan kami, dorang. Saya kan hanya menonton. Dom baru selesai bongkar tuh jam 3 pagi. Kami habis setengah 10 malam, dom baru selesai bongkar jam 3 pagi. Saya bayangkan waktu dorang bawa, waktu dorang pasang, waktu dorang melakukan semua di sini. Saya ini kan, dorang taruh itu foto-foto saya. Bersama Pendeta Yandi, baru saya lagi tunjuk-tunjuk begini. Wih. Sudah lihat betapa, kalau dorang tidak ada. Ya Tuhan kalau kasih kita, ada karunia. Ketiga, saudara-saudara, mari kita renungkan. Kita masih di panggilan itu kok tidak? Sebab apa? Orang-orang yang dipanggil dalam panggilan Tuhan, dia lebih akan fokus pada hal-hal yang punya makna.
yang berfokus pada hal-hal yang bermakna, pada tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan, saudara? Supaya kita pahami, kita sepakat dengan ini. Tujuan Tuhan itu tidak tujuan untuk satu orang, kan tujuan untuk banyak orang. Kalau kita belajar dari kisah Alkitab, dia kasih tahu waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau untuk membiarkan manusia susah. Dia harus menyelamatkan manusia. Dia berinisiatif. Dalam inisiatif itu, dia panggil satu orang. Satu orang dia bernama Abraham. Dari satu orang itu menjadi satu bangsa, namanya Israel. Dari satu Israel itu menjadi semua umat manusia, termasuk saya dan saudara. Berarti tujuannya itu tujuan untuk kepentingan banyak orang ini. Sehingga orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpikir dan mengerjakan hal-hal yang bermakna bagi banyak orang. Bukan bagi dirinya sendiri. Untuk kepentingan banyak orang. Kepentingan banyak orang. Kadang-kadang dia punya kepentingan untuk banyak orang itu tidak dihargai. Kadang-kadang tidak dihargai. Tadi saya berbagi kisah kecil dengan Pak Pendeta. Saya kasih tahu, saya kan berurusan dengan teman-teman kaum di apa itu yang cacat dong itu, disabilitas. Kemarin ketika ada orang titip dong pemberkat, kalau saya antar, saya biasa bawa saya anak-anak, bawa ibu, saya bawa mobil sendiri terus kami janji jam 8. Pas sampai begitu kita ke kelompok yang mereka yang buta. Sampai di sana pas kami duduk-duduk masih bercerita sedikit karena saya mau data 1-2 orang yang akan dikasih nikah. Kan dong tinggal sama-sama tapi belum menikah. Pas begitu tiba-tiba ada satu yang begini, Bapak Pendeta, yuk kita bisa mulai kok tidak? Ya saya lihat saya puisi, saya lihat yang mana itu. Padahal dia kan, ya kita juga tidak bisa salah dia. Kita ini hanya mau memberi diri untuk melayani. Sampai sana orang bilang, mulai kok tidak? Itu kadang-kadang kayak taceke. Nah sekarang kan kita dipanggil untuk kepentingan sesuatu yang bermakna. Satu saat ketika saya mendampingi seorang pelacur. Menarik gitu. Dia sudah hamil. Bukan saya yang kasih hamil, orang lain yang kasih hamil. Terus karena itu dia sudah hamil, dia tidak bisa, tidak bisa kasih dia pun diri untuk dipakai. Tidak dapat uang. Mau tidak mau saya yang kasih makan. Suatu saat dia singgah. Dia datang minta makan. Saya kan tidak ada apa-apa. Uang tinggal 15.000. Saya angkatin 15.000 di muka ibu ini. Saya punya istri. Waktu itu kami 2 masih pacaran. Saya ambil ini saya kasih dia 15.000. Setelah dia dapat 15.000. Dia buka 15.000. Dia langsung kucak-kucakin uang. Dia lempar di saya muka. Wah itu kemarang. Kita dua tidak ada hubungan ini. Saya juga tidak pernah pakai di pujasa juga. Baru dibuang dia sapa sesungguhnya saudara. Jadi kadang-kadang kita rela untuk mengerjakan sesuatu bagi banyak orang saudara-saudara. Belum tentu juga diterima. Persoalannya adalah saudara masih mau tetap di jalan itu kok tidak. Saya ingat ketika gereja kami, sinode kami bikin itu rumah singgah di Pasar Nekoten untuk kebutuhan anak-anak yang di pasar-pasar. Berbagi cerita dengan teman pendeta yang mengurus di situ menarik. Kan siap makan, ajar dong bahasa Inggris, matematika segala macam. Ini anak dong juga mantap. Doran datang begini lihat makanan, kalau hanya itu dong, hanya ini sekolah. Ini gratis ini. Dong hanya ini. Itu kayak memang mau urut dada juga salah. Saudara bisa bayangkan. Jadi saudara jangan pikir kalau ketika saudara aktif sekarang, itu kita betul-betul lagi di jalan Tuhan. Belum tentu. Jangan sampai kita hanya sekedar aktivis. Aktivis pelayanan. Tapi tanpa jalur sesungguhnya. Itu ketiga. Keempat saudara-saudara. Orang-orang yang Tuhan panggil dalam pelayanan itu. Yang akan merenungkan lagi dia masih di jalan Tuhan kok tidak. Itu dia digiring, diarahkan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Dia diarahkan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Keputusan itu sebegitu penting sekali dalam hidupnya. Keputusan itu terlalu penting. Karena tanpa keputusan itu, karena ini endingnya nanti di poin terakhir saudara.
Kenapa keputusan itu penting? Karena keputusan itu yang menolong kita datang dengan segenap hati atau tidak. Saya ulangi untuk memberikan informasi ini. Saya kira saudara sudah tahu, tapi saya ingin sampaikan kembali. Setiap hari itu seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau karena dingin jadi tarik tambah kain panas. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil, dia seolah-olah diarahkan oleh Tuhan. Engkau harus ambil keputusan. Engkau mau melayani, engkau tidak. Engkau mau datang tepat waktu atau tidak. Engkau mau atau tidak. Kenapa? Karena kepada kita selalu diberi pilihan-pilihan. Ada beberapa orang rajin ke gereja. Terus saya tanya, wih Bapak rajin oh. Dia bilang, mau son rajin karena mana? Mai tua su boto-boto dari pagi. Daripada mau bakal lele, saya datang. Jadi ada rajin gereja itu. Tapi dia datang bukan karena memang sebuah panggilan untuk datang. Kok daripada bakal lele, ibu bakal sudah lebih pi. Pi itu dia hanya tunggu kapan pulang. Ada beberapa orang bilang begini, Bapak Pendeta sebenarnya betul datang. Tadi mam tua su telepon, su telepon berkota sempi, ini lama-lama foto celaka di jalan. Jadi saudara lihat bahwa kita sementara ada dalam sebuah pelayanan, beraktivitas pelayanan, tapi tanpa keputusan, abu-abu sekali. Saya ingin bilang kepada saudara bahwa orang yang paling banyak celaka itu adalah mereka yang bukan buta. Di Kupang ini saudara lihat kalau orang buta itu, kalau dia jalan, sekali dia taruh di puntongkat, dia langgar jalan itu dia langgar sah. Kita yang pusing dengan pipi, dia lulus. Tapi coba yang pura-pura buta. Dia mau langgar, kok tidak langgar, kok bertak itu motor datang, lama-lama dia akan tabrak. Keputusan menjadi penting untuk itu. Itu keempat dulu. Kelima, kalau kita mau ukur kita masih ada di dalam ini panggilan Tuhan, kok tidak, masih jalur Tuhan, kok tidak. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa dia akan mengalami bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu melalui banyak cara, bukan satu cara. Orang yang ada pada panggilan Tuhan itu, dia tidak membatasi dirinya untuk menikmati karunia-karunia dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui banyak sekali cara. Saya bicara kepada banyak orang berulang-ulang saudara, bahwa dalam pelayanan tidak ada yang bernama pengalaman, tidak ada. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Pada waktu kita mengandalkan pengalaman kita sudah sementara tidak melayani Tuhan. Kita sementara melayani diri sendiri. Kalau kamu bikin acara undang Pak Pendeta Yandi, dia biasa. Itu kata biasa itu yang sudah bikin kita tidak lagi melayani Tuhan. Panggil saja beliau ini kalau main, itu kita sudah tidak lagi melayani Tuhan. Panggil saja kakak Nona itu yang MC dia suara terlalu mantap. Kita sudah bukan melayani Tuhan. Karena Tuhan itu selalu kasih yang baru, bukan yang lama. Supaya kita tiap-tiap waktu itu, betul Tuhan itu luar biasa. Sehingga ketika ada kesempatan hari ini, kita maksimalkan itu kesempatan. Karena besok pengalamannya baru. Besok baru. Kami bercerita dan beberapa orang tentang mujizat-mujizat yang kita alami dalam pelayanan. Terus saya bilang satu kisah kecil, saya bilang. Saya ingat ketika saya masih melayani di Alor, saya surindu ini ibu pendeta ini. Kami dua belum menikah waktu itu. Saya rindu ketemu ibu ini. Tapi bagaimana ini? Kapal feri itu baru akan keluar dari Alor jam 12 siang. Saya pelayanan di Ilawe itu habis sekitar jam 10 pagi. Oke, tapi saya bilang Tuhan, saya mau pergi ketemu itu perempuan. Habis pelayanan saya ambil air, taruh di satu botol, terus saya pegang pisang satu sisir, jalan. Dari Ilawe ke jembatan itu hitam itu tidak terlalu jauh, 29 kilo. Jalan kaki. Kapal jam 12.
Saya jalan-jalan sampai Pantai Daerah, ada mobil satu dari belakang. Woi adik, mau pergi mana? Di jembatan hitam. Naik. Saya senang sudah, naik. Saya sampai di jembatan hitam 12:30. Lebih sedikit. Saya mandi di gereja itu, saya ganti pakaian. Pak pendeta tanya, Yandi, mau pergi mana? Pergi Kupang. Pakai apa? Ferry. Lupa ferry, dia tunggu dulu. Pokoknya beta pi, suruh minta tolong koster antar beta sampai dermaga. Soalnya apa? Bepi. Sampai sana, kita pas sampai. Itu ferry sudah di Tanjung 9, sedikit lagi masuk Pura. Beta berdiri di pinggir dermaga, Tuhan nih. Lihat-lihatin ferry terus kembali. Sampai di pintu gerbang mau keluar. Entah ini sengaja atau tidak sengaja, beta dengar percakapan dari dorang lewat itu apa lagi yang besar-besar itu. HT ke apa itu. Ini polisi marah-marah. Pokoknya petugas itu marah-marah. Kenapa kamu tidak teliti? Jadi suruh pulang kembali. Ternyata ada alat satu dari Wetar yang harusnya dibawa ke Kupang. Dan ternyata itu alat belum naik. Keputusan mereka adalah ferry itu harus kembali ke Alor. Ke dermaga. Untuk ambil itu alat. Pas sampai dong buka itu tempat, saya juga masuk dengan alat. Sampailah saya di Kupang. Terus saya koma di situ, saya tambah ini kalimat. Tapi ingat, 1 kali. Amin kok? 1 kali. Jangan bilang, sudah tidak usah siap. Kok itu hari saya pi doa, ferry kembali. Jadi biar kita pi 4:30 juga nanti ferry kembali. Tidak begitu. Tuhan kasih 1 kali. Amin kok? Jadi kasihlah kita, kasih kesempatan untuk menikmati lagi. Karena itu tidak akan berulang. 1 kali. Ketika saya di Alor, saya singgah di satu pelayan rumah. Ibu pendeta Ina, almarhum dia. Kami duduk-duduk bercerita makan. Aduh hujan lebat. Jam 9. Malam. Dia bilang, kakak ini bagaimana? Nah, sudah saya berdoa. 5 menit kemudian, hujan berhenti. Saya turun. Pergi ke Kalabahi, besok saya pulang dia bilang begini. Wih kakak, bisa tadi malam berdoa hujan berhenti? Bisa. Saya bilang, iya. Kenapa? Karena hujan tidak berhenti, berarti tadi malam kita dua tidur sama-sama. Karena tubuh tanpa tidur satu sah. Saya mau tidur di mana? Lu di mana coba? Kita sama-sama di situ toh? Iya. Jadi Tuhan juga tidak mau begitu. Dia dengar dia hamba. Untuk berdoa Tuhan ini berat, roh penurut tapi daging lemah. Terus saya koma di situ saya tambahkan, tapi ingat 1 kali. Bukan besok hujan piin dulu cepat-cepat nanti doa. Itu hujan tidak berhenti lagi. Hujan-hujan terus. Atau jangan sampai ketika saudara dengar bahwa saya berdoa ketika saya melayani satu waktu di daerah sekitar Sumba. Itu pas ada sejumlah orang, Marapu masih ada di situ. Kami mau pergi ke pemakaman kepala desa Mereda Kalada. Hujan besar. Kepala desa di situ bilang saya, berdoa kok hujan berhenti kok kita jalan. Seperti ngiri. Puji Tuhan lah, berdoa hujan berhenti kami bisa jalan. Terus saya merenungkan begini, saya bilang begini. Jadi apakah pendeta Yandi itu tidak perlu siap payung kok di rumah? Kok dia berdoa hujan berhenti? Jadi jangan kasih kecil Tuhan punya mujizat, pekerjaan yang besar itu dalam kita kerangka berpikir yang sempit sekali. Nah terakhir, saya omong yang terakhir sebentar saya kasih saudara kesempatan. Tidak apa-apa tuh Pak Pendeta kita bicara supaya lebih dalam sedikit kita memahami sesuatu. Yang terakhir saudara-saudara, ini tadi saya bilang ini endingnya di sini. Orang yang ada pada panggilan Tuhan itu supaya dia sadar bahwa kenapa pelayanan ini sangat penting. Saudara, itu dia akan sampai pada apa yang saya sebut dengan nama dia mengalami sebuah pertumbuhan spiritualitas. Dia punya ini spiritualitas dan iman itu bertumbuh. Itu jalurnya di situ. Kenapa saudara? Banyak orang melayani Tuhan bertahun-tahun tanpa spiritualitas yang bertumbuh. Tanpa spiritualitas yang bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Saya menjelaskan di banyak sekali tempat saudara. Pertumbuhan itu begini. Anak umur 3 tahun tidak bisa pikul ini mimbar berat kira-kira 10 kilo. Tidak bisa. Karena dia umur 3 tahun. 17 tahun kemudian
Ini anak umur 20 tahun. Dia sudah bisa pikul mimbar yang 10 kilo atau tidak? Bisa. Yang berubah anak atau mimbar? Anak. Itu pertumbuhan. Bukan beban yang menjadi ringan. Tapi dia meminta bahu yang semakin kuat. Karena dia percaya kalau Tuhan izinkan ada beban dan persoalan, Tuhan tahu dia punya kekuatan sampai seberapa kuat. Itu pertumbuhan. Saudara berhenti menangis, merengek-rengek, meminta Tuhan kalau bisa ringankan ini beban. Itu anak-anak belum bertumbuh. Kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti saya, terlalu sibuk suruh orang lain berubah, sampai lupa merubah diri sendiri. Padahal perjuangan paling besar itu sini. Saya bercerita dengan banyak orang, saya kasih tahu orang. Setan tuh takut sama tong, Jo. Kalau tong satu kali berdoa itu setan bangun lari. Mungkin baru dengar kita pun suara setan langsung lari. Tapi itu setan yang dari luar. Jarang sekali ada hamba-hamba Tuhan datang bilang, Pak Pendeta tolong berdoa kau usir buang setan kepala batu di sepu. Itu tidak ada. Jadi kita sibuk dengan orang lain pun setan di luar. Setan di dalam kita tuh kita kasih tinggal dia semakin besar, semakin besar. Kedewasaan tuh ada 3 saudara. Pertama, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita berat badan hanya 37. Sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut teratas atau sekarang ke perut ada 3, satu di sini, satu lagi. Itu dewasa biologis, apapun bisa begitu. Makan tidur, cocok gumuk. Apalagi corona begini, ini kita di rumah makan terus begini. Wih, itu lama-lama ini kancing dong jaga jarak dengan ini barang semua ini. Itu baru dewasa biologis. Kedua dewasa psikologis. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau kalau tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia, lu lihat apa? Hai, ini badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Nah yang ketiga, ketika dia punya kedewasaan spiritualitas dan kedewasaan iman itu yang menarik saudara. Kenapa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Banyak orang melayani karena gerakan dari luar ke dalam. Bukan karena dari sini ke luar. Ini dia hidup, dia melayani dari cara pandang orang terhadap dirinya. Saudara-saudara, saya aktif lagi di Facebook ini kira-kira 3 minggu atau 1 bulan lalu. Belum lama lagi. Dulu saya lebih memilih diam. Terus saya bikin semacam penelitian kecil-kecil. Ini ringan-ringan, saya tidak berat. Penelitian itu sama kayak geng-geng. Pokoknya ini saya mau coba-coba saya cek. Saudara, di 1-2 minggu terakhir ini saya suka tulis semoga bermanfaat. Ada informasi-informasi Alkitab yang apa tuh saya rindu untuk orang baca. Saudara itu yang like berapa? Top 80. Top itu 80. Tapi coba kalau taruh foto. Taruh pemuka ini. Itu supaya pakai edit itu. 400 itu sedikit. Lebih itu. Jadi rupa-rupanya saudara-saudara banyak orang akan lebih suka untuk kasih tunjuk dia pemuka daripada hal-hal yang penting untuk orang lain baca dan mengerti. Sehingga kalau ada yang dia mencoba gabung dua-dua. Dia pu foto, baru ayat Alkitab di belakang. Di bawah. Ya kita juga pusingin kira-kira kita like yang ayat Alkitab. Kok like dia, ini kita juga pusing lah. Di situ. Tapi itu kemudian menolong saya saudara untuk sadar bahwa masih banyak kita punya spirit yang bermasalah. Semua yang kita kerjakan itu butuh pengakuan dari luar. Itu spiritnya bermasalah. Orang yang ada pada jalur panggilan Tuhan itu
Spiritualitas itu bergerak dari sini ke sana. Saya bikin status saudara mau like kok tidak penting. Saudara setuju kok tidak penting. Karena saya mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan Allah. Saya tidak akan sibuk dengan butuh pembelaan dari siapapun. Karena saya dapat baca ini, saya dapat tahu ini, lebih baik saya bagi kok. Yang like dong juga itu sah. Tidak apa-apa, saya juga terhibur. Tapi minimal saudara, ini serius. Spiritualitas yang bertumbuh itu membuat kita yang berubah. Kalau saudara berdoa dalam spiritualitas yang dewasa, saudara akan berdoa begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara mau. Ketika saudara doa, saudara puasa, doa dan puasa itu merubah dirimu dan bukan merubah Tuhan Allah. Masih banyak orang ini kan bergumul, Tuhan nih. Saya berdoa sampai berhenti toh. Karena kita lagi berusaha untuk menemukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Padahal doa yang sesungguhnya dalam kedewasaan itu adalah membiarkan seluruh pikiran kita, membiarkan seluruh perasaan kita Tuhan kuasai. Membiarkan pikiran dan perasaan itu Tuhan kuasai. Saudara lihat sekarang, kalau orang membiarkan seluruh pikiran perasaannya Tuhan kuasai, hidupnya berkenan kepada Tuhan kok tidak? Tapi kalau orang tiap hari punya jam doa yang ngeri, dari pagi sampai malam dia hanya berdoa sah, tapi tidak membiarkan seluruh pikiran perasaannya Tuhan kuasai, hidupnya berkenan kepada Tuhan kok tidak? Saudara lihat, kedewasaan spiritualitas merubah kita. Kadang-kadang perubahan itu begitu perubahan itu begitu pelan, sampai-sampai kita sendiri tidak rasa. Orang lain yang bilang begini, wih kakak sudah berubah. Kita bilang, hai betul. Karena itu saya kasih tanda hati-hati. Jangan terlalu percaya kalau ada yang tak kuju datang dan bilang, kakak setahu kosong belum, besok bertobat. Besok bisa gila ulang, saudara. Tidak semua orang pun pengalaman rohani itu seperti Paulus. Yang Tuhan pegang, tidak. Dia ikuti ini perjalanan, tidak. Ini memang persoalannya ada pada saya. Saya berkhotbah tentang pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika bicara tentang perisai, saya menjelaskan sedikit tentang perisai. Terus saya bilang begini, supaya semua tuduhan yang datang kepadamu menjadi palsu. Terus saya tanya orang-orang yang mendengar itu khotbah, saya bilang begini, pernah rasa orang omong kita? Iya. Enak atau tidak enak? Tidak enak. Mau cek ke dia toh? Iya. Lalu karena saudara tahu bahwa yang dia omong itu tidak benar, lantas saudara berusaha untuk klarifikasi itu di Facebook. Bikin status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi bikin ke tahu-tahu. Terus saudara puas dengan itu? Itu bermasalah, saudara. Ada hal yang tidak perlu saudara jelaskan. Ada hal yang tidak perlu saudara jelaskan. Apalagi di media sosial. Karena kadang-kadang penuh dengan penipuan. Orang bisa tulis hahaha, padahal tidak tertawa. Kita juga pusing dan dipu hahaha. Nah saudara lihat, ini dia alat ukur 6. Saudara malam pulang dari sini saudara renungkan, saya masih ada di ini jalur kok tidak? 1, tujuan Tuhan, bukan kita pun tujuan. Kadang-kadang kita bikin karena kita merasa pantas, kita kira kita pun tujuan itu tujuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah kasih kita kosong. Ada karunia-karunia. Ada pakai kok tidak itu karunia yang Tuhan kasih. Di gereja kami itu banyak yang tahu menyanyi. Don tidak menyanyi kalau pas waktu itu. Bukan semua ya, ada satu. Don tunggu kok pas yang orang banyak-banyak itu. 24 Desember, 31 Desember. Itu solo judi, 2 judi, paduan suara judi. Semua dia habis itu. Ini talenta tak salah itu. Ketiga, Tuhan itu kalau kita masih di jalur panggilan Tuhan tuh, kita melakukan segala sesuatu bermakna. Bermakna untuk kepentingan yang banyak orang itu. Keempat, dia panggil kita untuk dengan banyak cara.
Banyak sekali cara untuk kita menikmati dia pun ini dia punya mujizat dan karunia. Ini yang kelima, yang keempat itu dia mengarahkan kita untuk ambil keputusan. Karena saudara tidak akan bisa buru dua rusa sekaligus untuk dapat di satu waktu yang sama. Tidak bisa, itu nasihat orang tua dulu. Alkitab bilang begini, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Harus ambil keputusan. Kakak Nona dong umur 28 tahun, belum menikah, ada 2 laki-laki sekaligus mau. Yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Buat tiap malam hanya bilang, ini kok, ini. Lama-lama tidak kawin itu. Keputusan menjadi penting. Tanpa keputusan tuh kita, rumit. Baru yang terakhir, kita ada pada kedewasaan iman. Kita rasa betapa hidup yang lama nih. Salah ini. Beta begini, begitu Itu ukurannya begitu. Jadi ya, tapi ukur kita, saya jangan ukur orang lain. Nanti orang lain itu dan dia pun. Kadang-kadang beta berkhotbah habis orang mimpi pendeta khotbah tadi pas. Coba biar pas dia siapa? Pas dan dia. Son pas yang kakak kok. Son itu khotbah sampai beta di sini sedikit video nih. Itu memang sudah lalu itu. Nah, saudara-saudara memang urusan dan diri ini urusan yang serius. Baru kita bisa tahu. Karena yang bisa tahu itu besok malam itu Sapu Istri akan pimpin satu ibadah dengan tema yang menarik. Hanya Tuhan yang menilai hati. Orang kan melihat dari apa yang kelihatan toh, tapi Tuhan menyelidiki hati. Dia tahu siapa kita. Satu saat saya berkhotbah pas mau khotbah itu mau masuk dalam itu ibadah, dong ada batas sibuk dengan omong soal boleh ke tidak yang ibu-ibu yang nona-nona pakai pakaian yang mini-mini masuk gereja. Separuh bilang boleh. Dong pun jawaban bilang karena Tuhan melihat hati. Saya diam-diam saja. Pas berkhotbah baru bilang, besok masuk gereja tidak boleh pakai pakaian mini. Kenapa? Memang Tuhan melihat hati. Tapi kami pendeta ini bukan melihat hati. Kami melihat pakaian. Tuhan melihat hati bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini melihat pakaian bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dan Tuhan. Kalau kamu pakai pakaian mini-mini saya di sini saya pikiran. Lihat jus salah, tidak lihat jus salah juga. Jadi akhirnya kita butuh sesuatu yang serius gitu untuk menilai dan penilaian bagi diri kita. Beta kepingin koma sedikit di sini. Beta rindu saudara-saudara berbagi sedikit. Memang Pak Pendeta ada bilang, Pak Pendeta pun pengalaman kecil tuh bercerita sedikit. Beta kasih kesempatan saudara-saudara bicara dulu, nanti habis itu beta berbicara. Saudara-saudara, panggilan Tuhan tuh saudara-saudara, memang dia bilang yang kupasang tuh enak. Enak apa? Berat. Karena pada saat yang sama kepada kita diberikan kesempatan untuk berjuang melawan diri sendiri. Silakan mau ada yang bicara duluan, silakan saya kasih kesempatan. Biarlah kita bisa saling memberkati satu dengan lain. Toh saya belajar dari saudara-saudara, saudara-saudara belajar dari saya. Kita saling mengisi, itu hal yang penting. Silakan, ada yang mau bicara sedikit. Biar ini, hampir saya bilang yang di rumah mau bicara boleh. Tapi ini, dong lihat saya tidak lihat dorang ini. Bagaimana dong bicara kok saya tahu. Ada yang mau bicara silakan saya kasih kesempatan. Biar bisa memberkati kita semua toh. Kalau dia mau bertanya pun boleh. Tapi jangan yang susah-susah saya mungkin tidak tahu. Yang ringan-ringan tapi bisa menjadi berkat. Pentingnya pelayanan. Tapi saya tadi betul-betul sengaja untuk mengarahkan kita untuk melihat pelayanan itu apa. Terus kemudian kita ukur kita sendiri. Kita masih di jalur pelayanan yang sesungguhnya atau tidak. Nah kaitan dengan itu kita melayani ini bukan karena. Tadi saya suka lagu itu ketika kita masuk firman. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Jadi kita melakukan, hendaklah kamu berkasih kasihan karena aku lebih dahulu mengasihi kamu. Jadi ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu karena dia mendahului kita, bukan kita dahulu Tuhan. Karena kita terima sesuatu dan cuma-cuma itulah yang membuat kita mau melayani. Saya suka pakai teori tentang keselamatan tuh kira-kira begini. Teori tentang keselamatan tuh kira-kira begini. Saya suka tanya orang yang begini, lo ini
kita dua tidak kenal, lu ada ayam satu di rumah, beta pilu rumah kira-kira lu kasih itu ayam kosone. Oke, baik. Lu mau oto? Iya, baik. Satu malam jam 12 malam beta telepon, kakak, bis ketum beta kok. Di depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira kalau dia mau dapat oto dia datang kosone. Dia datang. Setelah beta kasih itu oto, ada perubahan perilaku dari dia ke beta kosone. Beta telepon dia datang ke sana. Kenapa? Karena dia lebih dahulu menerima sesuatu. Sehingga kita melihat pelayan-pelayan kita itu sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita semua ini berdosa. Kalau kita semua berdosa, kalau kita sepakat bahwa sebuah manusia sudah berdosa, siapakah manusia yang bisa pergi paksa Tuhan untuk datang selamatkan kita? Bisa kok tidak? Jadi kalau kemudian kita selamat, semata-mata itu hanya karena kasih karunia. Dia mau turun kok, tolong amin sang kita. Yang bisa saya buat itu adalah, Tuhan saya bisa mengucap syukur dengan cara ini saja. Tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Saya kira saya cukup saat di situ. Silakan, ada yang mau bicara sedikit. Omong sedikit, sana apa kok. Pak Pendeta juga, silakan kakak. Saya ingin sedikit bertanya, mungkin bahasa saya kurang bagus karena saya bukan tipe orang yang berbicara. Mungkin dalam keseharian kita sering ada terlintas dalam pikiran bahwa kita melayani atau kita melakukan bagian Tuhan, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Salah satu contoh untuk saya sendiri gitu. Jadi oke lah kita full di pelayanan, konsekuensinya pasti kita akan diberkati. Nah, yang saya mau tanya, apakah jika kita sudah ada dalam pelayanan, terus kita secara dunia kita sudah diberkati, itu menjadi satu tolak ukur atau ada tolak ukur lain lah bahwa kita sudah ada dalam track yang dimaksud itu? Terima kasih. Saya kira ini pernyataan sekaligus pertanyaan yang serius sekali buat kita. Dari ungkapan tadi, ungkapan itu bilang kita lakukan kita pembagian, nanti Tuhan lakukan Tuhan pembagian. Itu pernyataan sesungguhnya. Saya tidak langsung mengarah kepada apa yang menjadi fokus dari pernyataan itu. Dan saya ingin kasih tahu, hati-hati pakai itu kalimat. Karena yang dimaksud dengan saya melakukan pembagian, Tuhan melakukan Tuhan pembagian, itu berkaitan dengan ada hal yang bisa kita kerjakan dan ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi kalau saya pergi mendoakan orang sakit, tugas saya adalah datang, siap saya berdoa. Dia sembuh kok tidak, itu bukan yang saya kerjakan. Tapi Tuhan kerjakan. Nah, banyak orang memahami ini seolah-olah kepada pernyataan tadi. Saya sibuk urus Tuhan begini, pasti Tuhan nanti. Ini berarti kita pelayanan untuk dapat berkat. Itu motivasinya adalah motivasi kita. Kita dipanggil pada tujuan kita, bukan pada tujuan Tuhan. Karena teorinya bilang, ketika kita melayani, karena kita sudah diberkati, baru kita melayani. Bukan kita pelayanan supaya kita diberkati. Kita sudah diberkati, baru kita pergi pelayanan. Satu saat saya punya istri mau melahirkan. Saya masih melayani di pedalaman Amanuban Timur di Keneno. Pas saya antar ibu ke puskesmas mana ini, Bakunase, jam 9. Sebelumnya kan saya mau bawa perjamuan kudus di sana, kira-kira jam 11. Saya bilang, dokter, saya titip saya punya istri. Pak Pendeta, Pak mau pergi mana? Saya mau melaksanakan saya pun tugas. Pak, ini harus didampingi oleh oleh suami. Saya bilang, apa? Banyak perempuan melahirkan tidak ada suami, itu bisa kok. Masa ini saya pergi dalam sebuah keyakinan persis seperti yang tadi kakak omong. Kalau saya sibuk urus Tuhan pun urusan, Tuhan nanti sibuk urus saya pun urusan. Itu kan saya pergi dan begitu. Itu tahun 2010. Tahun 2012 saya sadar bahwa itu pernyataan salah, keliru. Kenapa? Satu saat saya dalam sebuah pelayanan di Denpasar. Ada seorang sahabat dari Jakarta bilang saya, Pak Pendeta, sibuk pelayanan? Iya. Berapapun jadwal, banyak. Oke. Saya mau kasih tahu Pak, Anda belum melayani Tuhan.
kalau keluarga Anda belum terlayani. Saya bilang apa? Lupa mau saya batal buang, saya pun jatuh latar, lu kok duduk lihat ibu sah. Makan itu cinta. Terus dia bilang begini, kadang-kadang kita kira yang disebut jemaat itu yang ada di jauh sana. Sampai kita lupa kalau istri juga jemaat, anak juga jemaat. Banyak orang melayani dari Rejua ke Yerusalem. Bukan Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke Rejua dan ke ujung-ujung bumi. Saya sadar sekarang, saya tanya dia, lalu apa yang harus saya buat? Pak harus segera buat jadwal. Pak harus segera periksa mana penting, mana tidak penting. Pak harus tahu quality time dengan dorang itu seperti apa. Bukan berapa jam Pak dengan dorang, tapi apa yang Pak lakukan selama 5 menit sama dengan dorang. Nanti Pak lihat kenapa kalau Pak makin tinggi tidak dong ikut, Pak hanya tinggal menunggu waktu jatuhnya. Saya pulang, saya cuci pakaian. Saya begini cuci pakaian ini. Ngeri. Saya pel rumah. Kalau anak dong masih sekolah itu saya kasih mandi dong. Padahal saya punya jadwal ini ngeri. Nah saudara-saudara, saya omong ini bukan untuk berpusat kepada saya. Saya ingin sampaikan supaya jangan ada orang yang berdalih begitu. Wih saya sibuk ini, saya tidak mungkin akan urus saya puisi. Orang lain mau nikah susah setengah mati. Kita ini diberi kesempatan menikah. Lalu kenapa tidak urusin anak? Ada banyak orang meminta anak dari Tuhan belum dapat. Kita dikasih anak. Lantas kita abaikan itu hanya karena sibuk mau pelayanan. Itu dulu. Sekarang bagaimana memberi jawab terhadap apa yang beliau sampaikan. Ketika kita sudah diberkati dan berkat-berkat jasmani. Apakah itu sudah yang dimaksudkan? Saya kira tidak. Kita tidak sementara membangun sebuah teologi sukses. Yang saya maksudkan di sini adalah jangan sampai kita ukur Tuhan itu hanya lewat materi-materi. Jadi akhirnya kalau ini orang dia gereja-gereja kok dia punya umat, dia salah. Tuhan punya umat yang percaya kepada dia baru 10, bosan ini belum bertumbuh ini. Kamu kasih berapa ini? 7.000. Aduh, bosan butuh doa dan puasa dulu. Ini. Tidak bisa begitu. Karena ukuran-ukuran itu ukuran manusiawi. Kalau kita baca teks tadi serius sekali. Ini memang kepada kita tuh Tuhan percayakan ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Pengembangan kita seperti apa? Ukuran kita jangan ukuran-ukuran kekayaan. Kalau ukuran jasmania, kita sukalah dari orang yang tidak menyembah Tuhan. Kenapa? Saya suka berkhotbah di mana-mana. Saya bilang, kalau hanya ukur Tuhan lewat kesehatan, banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang dan tidak tahu sakit. Kita yang berduduk dekat AC pulang pilek Bapak. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat itu kita sukalah itu. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua itu. Dompu rumah 2, 3, 4, 5. Sampai kadang-kadang tidak suka tinggal dompu rumah, dompu tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu saya pakai tanya itu mas bisa bayar 6 kali. Jadi ukurannya tidak pada ukuran-ukuran material. Tadi malam saya bawa satu materi tentang persembahan. Itu menarik sekali karena dapat sambutan dan pertanyaan yang sangat banyak. Apa itu persembahan? Saya pakai beberapa dimensi tentang persembahan. Karena selama ini orang berpikir persembahan itu hanya hal-hal yang bersifat sangat material. Padahal dia sampai lupa bahwa memberi diri juga itu persembahan. Pikiran, perasaan, dia punya kehadiran di situ persembahan. Terus karena saya kutip 2 Korintus 9, di situ dia sampaikan hal yang lebih lagi. Kamu harus lebih lagi dia bilang. Yang lebih lagi itu adalah begini. Kepada kita itu kan ada standar-standar, tata begitu. Banyak orang menjadi 2 hal di situ. Pertama, kalau dia biasa kasih 5.000, itu seumur hidup itu dia persembahan 5.000. Seumur hidup itu. Entah gaji 13 datang kok tidak, entah ada corona kok tidak, pokoknya 5.000 itu 5.000. Makanya di depo otak tuh hanya ada 5.000. Ketika dia pegang 50.000 dia akan bilang, singgah di kios kok kita tukar tahan uang karena beta mau kasih 5.000. Itu material itu.
Jadi dia terfokus itu. Tapi yang kedua, dia arahkan kita, kamu harus lebih lagi, dia bilang. Itu kan nasihat Rasul Paulus untuk menggoda jemaat-jemaat di Korintus. Kamu jangan hanya pikir kamu diri sendiri. Jemaat-jemaat di Yerusalem itu dong susah. Karena itu kamu punya kewajiban. Di sini kamu memberi, oke, tapi kamu harus membantu jemaat-jemaat di pusat di Yerusalem. Supaya dong tidak hanya berpikir bagi dirinya sendiri. Jadi kemudian menjurus kepada apa yang beliau sampaikan. Kalau begitu, berkat-berkat yang Tuhan kasih kita adalah alat untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Bukan menjadi ukuran, dia menjadi alat. Kalau Tuhan percayakan kepada kita sesuatu, berkat itu apa? Saya suka pakai contoh ini. Berkat itu adalah kalau ada gelas, ada air, kita tuang ini air di gelas penuh, terus dia tumpah. Itu berkat. Yang Tuhan kasih kita sudah bisa memberkati orang lain, itu berkat. Tapi kalau kau tidak pernah penuh-penuh, itu bukan berkat itu. Itu sekikir itu. Nah, sekarang kita ada di mana? Kita ada di mana? Saya buat tafsiran kecil tentang Laut Mati dan Sungai Yordan. Dia bilang, kenapa di Laut Mati tidak ada kehidupan? Karena airnya tidak mengalir. Dia tersimpan di situ. Kadar garam menjadi sangat tinggi. Tidak ada satupun yang bisa hidup di situ. Kenapa di Sungai Yordan ada kehidupan? Karena airnya terus mengalir, terus mengalir. Kalau berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita kemudian menjadi alat, mengalir terus. Ya Tuhan kasih kesempatan kepada kita toh. Kalau kita pipa, kita itu dia punya selang, ya ketika air mengalir ke sini dia pun dinding-dinding selang dong kan basah-basah itu toh. Lain hal kalau kita sumbat ame selang di bawah begini, kita dapat sendiri, air sudah tidak akan turun lagi. Nah, saya kira itu yang paling serius untuk kita menilai. Karena memang banyak orang persis seperti tadi kakak bilang. Dong kira kalau sudah berkati tari jalan kaki sekarang sudah oto. Padahal dia tidak berubah. Yang berubah makin parah. Saya berkhotbah hari Minggu saya bilang begini. Dulu kami ketika saya melayani di Alor itu kan jalan kaki. Sudah tidak ada air. Air hujan yang kita tada selama 1 tahun. Tidak ada sumur, tidak ada leding, tidak ada kali apapun. Sungai itu tidak ada. Kami tada air hujan untuk pakai 1 tahun. Kalau tada dari rumah seng aman. Tapi kalau kita tada dari rumah rumput itu kita tidak butuh daun teh lagi. Langsung kuning. Terus saya harus jalan kaki. Ketika dulu masih jalan kaki, saya singgah semua jemaat rumah. Dong kenal baik-baik ini. Saya singgah, mama, bikin minum dulu, saya minum dulu. Itu waktu jalan kaki. Tuhan kasih kesempatan ada motor, data ame motor di Kupang bawa pi Alor. Itu sudah singgah jemaat lain. Lewat hanya bilang pip, 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 lewat. Jadi sudah lihat ada perubahan di situ. Kalau ukuran materialnya yang kita pakai. Dulu masih jalan kaki, singgah-singgah. Sudah ada kendaraan, hanya bel. Tuhan bilang kalau begitu lu cukup di motor saya, lu lebih, lu ini dada kurang kuat. Untuk jadi lebih. Nah saudara lihat itu. Nah karena saya suka pakai contoh. Ketika Tuhan bilang berilah 1/10. Masih kecil itu kita aman. Tapi makin besar kita makin khawatir. Kalau 10.000 perpuluhan hanya 1.000 tuh Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan berapa? 10.000. Kasih kacang-kacang 10.000. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan berapa? 100. Masih kasih koin 1 lembar. Bila perlu pegang di ujung berdua. Ketika Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan berapa? Berani kasih kok tidak? Mulai ragu-ragu. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, baru dilihat ulang-ulang begini. Lihat 2-3 kali terus dia begini. Tuhan juga mengerti ini gitu. Waktu kita bilang Tuhan juga mengerti itu, kita suka gagal tuh. Jadi jangan taruh ukuran materi di situ. Ukurannya adalah kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita hidup, berarti kita harus menjadi berkat. Saya baca Pak Roni Runtuh pun status kemarin dulu, dia tulis begini. Kalau Tuhan masih berikan kekuatan kepada kita, itu berarti Tuhan mau supaya kita menolong orang lain. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan masih ada kok. Ada lagi bicara sedikit, boleh. Silakan kakak Nona.
materi yang tentang pemberian, kalau kita lihat, saya sempat baca di Lukas 6 kalau tidak salah ayat 35-36 itu kan Tuhan Yesus sendiri bilang kalau tentang mengasihi musuh atau memberi tanpa mengungkit lagi, itu ada upah besar yang disediakan Tuhan. Terus di ayat 36 bilang bermurah hatilah seperti halnya Bapa bermurah hati. Jadi kalau misalnya kita memberi karena termotivasi oleh karena Bapa sudah menyediakan upah yang besar bagi kita, apakah itu salah? Ataukah kita termotivasi karena Bapa terlebih dahulu sudah bermurah hati? Itu sih, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, saudara-saudara. Saya mau ajak kita untuk merenungkan bahwa begini, ada dua hal saya ingin memberi tanggapan kecil terhadap apa yang disampaikan oleh Kakak Nona ini. Ini menarik ini. Pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau mau bawa sesuatu dan membawa persembahan itu di altar Tuhan, teringatlah engkau akan kesalahan saudaramu. Kasih tinggal buang itu persembahan, situ pi berdamai dulu dengan dia. Baru datang engkau membawa persembahan. Kalau tidak, ini menjadi tidak ada arti sekali. Bahkan dalam tanda petik ini disebut munafik. Karena ada hubungan erat sekali antara sikap perilaku kita dalam relasi sosial dengan sikap iman kita kepada Tuhan Allah. Itu hubungannya dekat sekali. Yang Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu dulu. Yang kedua, karena ini bahan saya baca kemarin, dia bilang begini. 2 Korintus 9 ayat 6, nanti baca terus sampai habis. Tapi saya coba baca ayat 6. Ayat 7. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi motivasi utama dari pemberian itu harus ada di situ. Kalau kita sementara banyak-banyak uang baru kita kasih 1 juta kan kita rasa tidak ada. Tapi kalau kita seperti itu janda miskin yang tidak punya apa-apa, ini harus dengan rela, tanpa kerelaan hati, semua menjadi bermasalah sekali. Jadi motivasi kita sekali lagi tidak boleh diarahkan pada berkat-berkat. Karena kadang-kadang kita mengejar kepada apa? Biar saya memberi supaya. Harusnya itu kata supaya kita ganti. Karena semiskin-miskinnya orang Yahudi, dorang harus cari satu orang yang lebih miskin lagi dari dorang untuk dong memberi sesuatu. Akhirnya kita tidak akan pernah menemukan orang miskin karena semua orang berkewajiban moral untuk memberi. Beda dengan kita tahu. Pas corona kau mau bagi itu bantuan langsung tunai itu semua jadi miskin habis. Itu kita pusing juga ini. Jadi ini menjadi motivasi utama. Orang akan melihat sesuatu yang dari luar, tapi Tuhan menyelidiki hati. Dia tahu kita punya motif apa. Kalau kita kasih 50.000 supaya bilang orang yang memberi sedikit, ini kan sekali lagi kalau kita baca 6, camkanlah. Yang memberi sedikit dapat sedikit, yang memberi banyak dapat banyak. Ini bukan hukum tabur tuah berkaitan dengan kita kasih 50.000 kok dia bunga 500.000. Dia sementara menasihati jemaat untuk ingat. Kalau kamu sudah dapat sesuatu itu, berbagilah. Kalau kita baca terus ayat 8, ayat 11 dan seterusnya dikasih ingat. Kepada kamu akan diberi berbagai-bagai kelimpahan, kebajikan dan hati yang rela. Supaya jangan ukur kita pun kekayaan itu hanya kekayaan material. Kalau kita baca di situ, kalau saya baca. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, ayat 8 itu. Kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam uang. Segala sesuatu. Ayat 12, ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Nah, kita pun persoalan kan kita pun ukuran semua pakai hitungan doina. Akhirnya saya lihat beberapa orang nih ketika dia melayani, ada jemaat yang dia tahu ini donatur paling besar. Wih, itu dia sempurna salah. Togor dia juson. Oh iya Bapak pu usul kita terima itu. Bapak pu usul kita terima. Kok dia yang geng nah. Kadang-kadang kalau kita melayani orang tuh beda sekali. Kalau orang kaya tuh kita kita terlalu mantap. Bapak kita doa kok Bapak? Iya. Doa kasih mama juga kok? Iya. Anak-anak juga kok? Iya. Usaha juga kok? Iya.
Lama-lama bab tua tidak omong, kita yang omong kembali ke sebab tua. Tapi kalau kita melayani orang miskin melarat, tutup mataku kita berdoa. Mati juga itu Tuhan berkenan. Jadi motivasinya menjadi penting. Terus jangan kasih kecil seolah-olah ukurannya material. Karena Tuhan janji memberikan berbagai-bagai kemurahan, kecukupan. Yang ukurannya bukan material. Ukurannya bukan material. Nah, masih banyak gereja-gereja pakai ukuran-ukuran material. Padahal setiap kali uang tambah banyak, dong tambah bakalai. Dong pakai bacek. Nah, yang satu bilang, kenapa kau beta persembahan kamu son catat? Tolong pakai huruf besar semua. Itu dia pusoa. Gitu ya kakak. Hormat. Aman suko? Ya, semoga ini bisa menolong kita saudara-saudara. Tapi yang paling inti dari semua itu adalah mari kita merenungkan lagi. Tiap-tiap hari saya pendeta, saudara-saudara yang melayani, mari kita renungkan lagi. Apa kita masih di jalur itu kok tidak? Karena tanpa sadar kita bisa saja bergeser. Kan biasanya kalau kita ukuran orang tidak di Tuhan itu kan adalah kalau dulu dia sibuk pelayanan, sekarang dia berhenti mabok sah. Sehingga kita kerja hanya bakalai dia sah. Sementara kita yang motivasi mulai berubah ini kita sudah kita lupa bahwa kita ini bermasalah ini. Seolah-olah yang bermasalah itu adalah dorang yang dulu rajin kemudian sekarang tidak rajin. Padahal kita juga mungkin motivasi berubah. Dan Yesus omong kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus jago. Kalau pakai ukuran-ukuran manusiawi dia terlalu jago. Kenapa? Dia pimpinan ini orang-orang ahli kitab dong ini. Dong melakukan 10 hukum Taurat. Melakukan semua. Tapi kepada dorang yang melakukan semua ini yang Tuhan bilang engkau harus dilahirkan kembali. Karena ada yang bermasalah pada cara berpikir dan motivasimu. Engkau harus dilahirkan kembali. Supaya engkau ada pada jalur yang Tuhan maksud. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat hati kita bagi Tuhan malam ini. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Bebaskan dirimu dan biarkan Tuhan menarik dirimu untuk ada pada jalur yang seharusnya. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Karena Tuhan menyelidiki hati dan Dia tahu siapa kita. Kalau berita firman ini menyentuhmu dan engkau rindu supaya Tuhan memanggil engkau pada jalan ini, apa yang seharusnya engkau lakukan? Biarkan roh itu bekerja di dalam hidupmu.